Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau jas merah, kata Bung Karno. Karena apa? Sejarah adalah riwayat masa lalu yang kita pakai untuk kenangan di masa depan. Di rumah inilah sejarah seorang Subarkah berada. Di rumah inilah Subarkah pernah mengais cerita dari dari awal Subarkah mengenal di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Bersama dialah seorang Subarkah pertama menapaki desa-desa di Kecamatan Singgahan, termasuk desa Laju, termasuk desa termasuk kita sering berjalan ke Ngelirip, dan di sini saya pernah tidur selama 10 tahun Mas ya. Iya. 10 bulan. 10 bulan, 10 bulan. Jadi kita pertama kali dikenalkan oleh Mas Mujiono. Saya terbiasa Jambalion karena dia adik saya. Dia lahir tahun 74, saya masih ingat. Juni tahun 74 saya masih ingat. Iya nih ya. Sementara saya lahir tahun 71 November. Sehingga kita terpaut 4 tahun. Sehingga dia adalah adik saya. Sehingga walaupun sekarang dia jadi guru, nek ning gone omah ya Yon gitu. Gitu Mas Yan ya? Kesan dari seorang Mujiono pada seorang Subarkah apa Mas Yan? Mas Subarkah orangnya ulet ya. Istilahnya orangnya sangat teliti. Terus itu apa? Petangguh. Persamaan seorang Subarkah dan Mujiono adalah tulisannya sama-sama bagus. Kita saling menginspirasi sebuah tulisan karena kita sama-sama penulis ijazah. Bahkan kita pernah ndredeg bareng kalau ijazah kita salah. betul. Kemudian dari sinilah saya mengenal Mas Tomo di Pak Salim sana, kemudian diajak ke Laju. Bahkan yang mengenalkan Subarkah dengan seorang Afinur Latifah Laila Gusana adalah dia ini, yang merekombinasikan. Tapi ada berapa Mas yang dulu naksir Pak Barkah Mas? Kurang lebih ada berapa? Ada sekitar 4 sampai 5. Mosok? Loh, itu yang saya tidak pernah tahu. Berarti ada 4 sampai 5 Mas yang tahu. Berarti orangnya ngomong ke Mas Yon, tidak ngomong ke saya. Sementara saya mantap pada satu orang saat itu. Dan itulah yang tidak pernah dilupakan dari seorang Subarkah terhadap Mujiono. Karena kita pernah ngopi bareng, pernah mandi bareng di Ngelirip sana, pernah udah bareng. Ya, candaan-candaan termasuk apa ya? Kita gantian pakai baju bareng. Tapi ngono elek Mujiono iku lek bareng nganggo lambene Barkah gak gelem umbah. Akhirnya tak umbah-umbah dhewe ndak apa-apa. Karena dulur, karena apa jasa seorang Mujiono terhadap seorang Subarkah lebih besar dari itu. Sehingga termasuk kita dipinjami sepeda motor karena Pak Subarkah datang ke sini itu wis nggawa klambi sak kresek tok, tidak pernah punya apa-apa. Kalau sekarang kita berjuang untuk mendidik anak-anak sampai sejauh ini, walaupun kesukaan kita berbeda. Saya suka nulis, Mas Yon suka pramuka, termasuk suka olahraga. Jadi ada beberapa atlet yang atlet yang ditempa di SMP ataupun di MTS di Laju Kidul itu adalah berkat tangan dingin seorang Mujiono. Ya. Kita berbeda karena tetapi kita memiliki misi yang sama untuk mendidik anak-anak bangsa dengan cara kita pastinya, dan pasti itu berbeda. Tapi apapun itu, kita berbeda, rambutnya berbeda, keriting dan lurus. Tetapi perbedaan itulah yang kita katakan sebagai profil pelajar Pancasila, karena toleransi termasuk kita saling menghargai meskipun kita berbeda, meskipun kita pernah bertengkar, meskipun kita pernah berbeda pendapat, tapi selesai kita tetap menjadi saudara yang sampai saat ini kita tidak pernah menyangka kalau si Adel yang dulu kecil sekarang sudah SMA. Ya Bu monggo Bu. Boten nggih, mriki Bu, mriki riyen. Ini adalah ibu saya, Ibu Rusdikin. Yang dulu ketika panggil saya itu Gus, tapi satu hal yang membuat saya agak tersinggung dulu begini. Gus nuwun sewu, kula kelaaken entut. Nah, entut itu kalau di Jember ya entut itu loh, tapi ternyata perkiraan saya salah. Itu namanya perbedaan bahasa. Ternyata entut itu kembang gedang. Kalau di Jember itu namanya ontong. Saya dipanggil Gus tapi disuguhi kelantut loh. Ya itu yang pernah saya ceritakan kepada anak-anak bahwa sejarah saya di sini itu adalah banyak kenangan. Termasuk
untuk masuk di rumah ini tidak boleh masuk sembarangan karena saat itu kita masih bulan Suro Mas ya. Bulan Suro. Itu pun pantangan itu sudah dilakukan, bahkan saya tidak boleh tidur masuk rumah, saya tidur di musola. Itu pun Bapak Rusdikin almarhum itu masih apes kena wajahnya itu kena bukan paku tapi pucukannya kursi Mas Yon. Sehingga bengkak. Lah, itu yang saya ingat bahwa kejawen itu masih di tradisi luhur. Kejawen itu masih sangat amat dipatuhi oleh seorang bapak saya, Bapak Rusdikin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil begitu dekatnya meskipun 10 bulan, saya tidak pernah menganggap itu adalah bapaknya Mujiono. Itu adalah bapak kita bersama. Termasuk ibu ini adalah ibu kita bersama. Adalah karena apa? Nasi dan makanan yang diberikan ibu dengan tulus itu mengalir di darah seorang Subarkah. Sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah lupa. Walaupun ini kita sudah berapa tahun tidak kesini, tapi masa kecilnya Adel saya juga kesini. Yang nomor 2 itu kelihatannya saya tidak kesini Mas ya. Ya, yang kecil. Tapi yang Adel ya, dan sekarang Adel sudah SMA. Coba waktu begitu cepat berlalu. Tapi saya merasa bahwa saat ini saya masih berasa seusia 27 tahun Mas ya. Tidak merasa tua ya. Ditertawain sama ibu. Alhamdulillah saya masih punya ibu di sini. Walaupun di Kencong saya sudah yatim piatu, tapi di mana-mana saya tetap dipertemukan dengan orang-orang baik yang perhatian terhadap Subarkah. Karena apa? Karena sejarah yang ada di sini tidak akan pernah lupa. Termasuk kita ketika kita harus pup di sungai, kemudian ada ular di sana, saya lari di jalan masih dalam kondisi setengah telanjang. hal-hal seperti itulah yang menjadi kenangan. Akhirnya kemudian karena saya saat itu butuh telepon sehingga saya pindah di tempatnya Bu Sugeng, dan di sana kita mengukir cerita-cerita baru. Bahkan sampai saat ini cerita-cerita itu banyak terukir yang kalau diungkapkan dengan kata-kata tidak akan cukup. Tapi itulah bahwa ketika kita sudah pernah diberi makan oleh seseorang, darah itu menjadi daging, dan daging itu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupa. Termasuk kenangan saya kepada seorang Mujiono, kenangan kepada Ibu Rusdikin. Terima kasih Bu telah pernah membawa seorang Subarkah untuk hidup di sini, untuk mengukir kenangan di sini, untuk menjadi cerita kepada anak-anak kita bahwa kita pernah hidup di sini. Di rumah yang dulu tidak seperti ini. Dulu rumahnya sangat amat sederhana. Tetapi itulah bahwa roda berputar. Secara ekonomi kita sekarang sudah sama-sama, alhamdulillah, sudah sama-sama cukup. Kita dianugerahi oleh Allah anak-anak yang sehat, dan kemudian dianugerahi oleh Tuhan beberapa nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dari Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Subarkah dan Ibu dan Mujiono melaporkan.